Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yasin habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah.
Bisa di rumah, saya Izal kembali hadir dalam program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah Pak Ustaz, tadi kita diawal dengan salawat yang luar biasa. Pasti pemirsa di rumah penasaran. Ini ibu-ibu cantik, jilbab pink, baju hitam. Dari mana ini? Nah, kita memperkenalkan dulu ini dari ibu-ibu Majelis Taklim dari jadi boga, kita yang di belakang begini. Babul Jannah selalu udah makan. Masih keluar saya. Belas cara ya. Ibu-ibu Majelis Taklim dari. Nah, begitu. Dari Babul Jannah Salodong Makassar. Dan alhamdulillahnya kita ini sudah bersama Ibu Ketua. Mungkin perkenalkan diri dulu Pak Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Heria, Ketua Majelis Taklim Babul Jannah Salodong Makassar. Alhamdulillah kita sekarang berada di tengah-tengah kita, Ustaz. Siapa dia? Iya, ini belum Ustaz. Ini belum Ustaz. Ya, bersama dengan kita semua sebentar kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz. Terima kasih. Ya Ustaz sana. Ini belum Ustaz. Nah, kalau sampingnya siapa? Ibu. Yang sampingnya Ibu siapa? Bu Ketua. Di samping kami, samping kanan. Ketua Majelis Taklim Babus Salam. Babus Salam. Salam. Jadi ada Babul Jannah, kebetulan juga ketua dari Babus Salam kemarin ya. Kita kemarin di sebelah sana juga Ustaz. Iya, betul. Nah, Bu. Ibu. Oke, kita mau bicara-bicara dulu sama Ibu Ketua, Dik. Nah, Ibu Ketua, Babul Jannah Salodong Makassar. Ini sudah berapa lama terbentuk? Alhamdulillah, Majelis Taklim Babul Jannah Salodong ini berdiri dari tahun 1987 Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. 87. Iya. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun Ibu. Iya, sudah lebih 20 tahun Ustaz. Alhamdulillah. Nah ini sekarang yang ke generasi sampai periode keberapa? Ini generasi sekarang sudah periode ke-7. 7. Iya. Total keseluruhan anggota? Dari pertama itu 30 lebih dari pertama itu. Tapi dari orang-orang yang teman-teman yang dari Majelis Taklim itu sudah pensiun, karena sudah pensiun. Alhamdulillah masih ada Ibu Haji Romayati sudah pensiun, Ibu Nur Bu Saera, Ibu di belakang Ibu Haji Intan, Ibu Hajra. Alhamdulillah semuanya rata-rata pensiun Ustaz. Alhamdulillah sekarang masih aktif. Masih aktif di Majelis Taklim ya. Nah, kalau kegiatannya sendiri apa-apa saja Ibu? Iya. Dari pertama itu berdirinya Majelis Taklim itu kita di sini mengadakan pengkajian setiap minggu, belajar mengaji, membaca tajwid dengan melagu. Iya, Ustaz. Setiap minggu. Iya. Kemudian di setiap bulan itu ada pengkajian dari berkunjung silaturahim dari rumah ke rumah. Oh, pengajiannya itu ada dari rumah ke rumah, bukan satu masjid. Iya, betul. Ada sering juga di masjid kalau misalnya kita berikan teman yang sudah karena dirangkaikan dengan arisan juga. Kalau teman memilih ke masjid maka kita laksanakan di masjid. Oh, begitu. Iya, begitu Ustaz. Jadi ini nanti arisan juga. Iya. Ya, ada yang belum bayar arisan. Alhamdulillah. Oke, Ibu Ketua. Nanti kita bisa bahas lagi Ibu Ketua ya. Nah, pemirsa di rumah, yang pasti untuk hari ini kita akan juga dengar tausiah dari Pak Ustaz Wawan, Ustaz Gaul kita. Tapi sebelumnya, Bu, Ibu, Ibu. Nah, jangan lupa untuk kunjungi website Sarung Gajah Duduk di www apa Bu? W tahu apa? Benar. www.gajahduduk. Iya, betul ya. Atau bisa follow Instagram dan Facebooknya dia tidak ada _id.
Jadi ibu yang mau jadi reseller atau yang mau jualan sarung, kan sekarang bukan cuma sarung, Bu Pasmina ada juga Mi, bukan ada juga Mi. Semua dijual di Sarung Gajah Duduk. Jadi kalau mau jadi resellernya boleh di add atau di follow di Instagram dan Facebooknya di @gajahDuduk_id. Nanti ibu boleh diarahkan. Ya, ya Bu jadi reseller ya. Bu ya? Bu. Ibu. Ada yang tahu tema kita untuk hari ini apa? Hah? Betul. Kalau kita tahu berarti kita Tuh. Santo aja jangan tahu jawabannya. Berarti kita Ibu, maksudnya itu tahu. Berarti kita Oke, kita langsung tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi temanya apa Pak Ustadz? Baik, insyaallah kesempatan ini kita akan membahas tentang menjaga prasangka kepada Allah dan sesama manusia. Nah, apa temanya Bu? Jaga prasangka dan sesama manusia. Ya. Si baji-baji lah cara. Coba yang di belakang ibu temanya apa Bu? Yang di belakang apa yang di belakang tenas seile? Si janjan. Apa temanya? Apa temanya? Masya Allah. Kalau begitu langsung kita dengarkan tafadhol Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bu, Ibu sehat? Anak-anak sehat? Suami sehat, saldo sehat. Iya, bukan lagi denda. Dompet sehat Bu. Dan sehat juga dompetnya. Kurang sehat juga deh. Boleh impulsi itu kayaknya. Dompet sehat Bu. Masya Allah. Masih ada sebagian tidak sehat. Tanggal berapa Mi? Oh tahu cocok tengah bulan Budi. Iya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sama-sama Bang Ical sehat Bang. Beliau Masya Allah dari ibu-ibu ini beliau hadir lagi kurang sehat ini, tapi begitu lihat jilbabnya ibu-ibu ini ya langsung. Kalau apalagi kalau saya salodong ini, rasa kuenya enak-enak begitu ya. Iya betul. Apalagi cantik-cantik busaranya betul. Iya. Transparan hijau kue ini. Iya. Ibu. Oh ibu. Apa tema kita kesempatan ini? Ya, manusia juga besar. Manusia. Jalannya. Manusia. Menjaga prasangka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Pelan-pelan kita dari budi menjaga prasangka. Iya. Kenapa kita mesti menjaga prasangka kepada Allah dan kepada sesama manusia? Karena terkadang Bu, ada perbuatannya Allah atau perbuatannya orang lain yang dia lakukan atau yang Allah lakukan yang tidak cocok dengan otak yang tidak masuk di akal tak. Inilah yang harus kita usahakan. Bagaimana kita bisa membangun prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin faminallah. Apa yang menimpa kalian dari segi musibah atau sejenisnya
Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau ibu-ibu pemirsa di rumah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita kerjakan insya Allah akan baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita kerjakan hasilnya juga akan buruk. Seumpamalah kita ambil contoh Bang Ical ini sakit. Nah, seumpama beliau ambil itu dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bang Ical loh, kenapa ini Allah ini tidak adil sekali, makin lagi syuting di Salo dong baru sakit. Nah, akhirnya bersangka buruk kepada Allah. Hai, kayaknya nabombek ke Allah ini. Iya, ini lagi tanda-tanda ini belum piada baik ini. Sembarang nak pikir. Betul, Ustaz. Iya. Akhirnya hasilnya juga akan buruk. Kita akan senantiasa berprasangka jelek kepada Allah. Tetapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, oh mungkin saya dikasih begini, ada gugurkan isen dosa-dosa. Amin. Oh mungkin saya dikasih begini sama Allah Subhanahu wa taala, mau diangkat derajatku. Iya, tadinya saya masih di posisi ini, Allah Subhanahu wa taala mau angkat saya di posisi ini. Jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada sesama manusia. Berusaha Bu, sesama manusia itu sangka baik sama orang. Belum tentu apa yang melakukan orang itu buruk di mata tak, tetapi belum tentu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena seburuk-buruknya orang tidak suka perlakuan buruk, sejelek-jeleknya orang tidak suka diperlakukan jelek sama orang lain. Jadi berusaha berprasangka baik kepada sesama manusia. Jangan masukkan di dalam hati kita ini prasangka buruk kepada orang lain. Contoh, kebetulan baku bombe ke Bang. Sini banyak. Iya. Banyak bombe Bu. Nah, enggak ada di sini Bang. Ada baku bombe di sini. Yakin ki. Contoh ya, baku bombe ki. Akhirnya kena penyakit sakit. Begitu datang ke dokter, bilang dokter sehat-sehat jaki ini, tidak ada janu ini, bagus ji normal ji semua, tensi ya darah tak, pokoknya enggak ji. Cuma satu penyakit apa dokter? Kurang dana. Kurang dana. Akhirnya apa? Pulang cerita di keluarga. Nah bilang dokter ke baju pacik cak. Tena jangan ku tensiku apa baju ngasen ji. Iya. Akhirnya apa Nabi bilang? Coba-coba ku mai ku cara deka. Akhirnya pergi ke dukun. Begitu sampai di dukun, ini kan namanya juga dukun, manusia tunji. Akhirnya bertanya ki, kenapa ki Bu? Nabi bilang, saya sudah dari ke rumah sakit, tapi Nabi bilang dokter baik-baik ben, tidak ada janunya, tensi apa baik semua ji normal ji semua. Tapi tidak tahu ini kenapa berapa hari mah tidak bisa bangun. Ya, berapa hari mah ini menggigil terus perasaanku, setiap jam begini kayak takut-takut aku rasa. Akhirnya apa Nabi bilang itu wanua sandroa, namanya sandro dua izin abu ya. Akhirnya Nabi bilang sandroa, tidak ada jibumbe. Nabi bilang ada bumbeku. Akhirnya itu sandroa al piti-pitiu wasota sotau akan aja minjo. Tunggu. Itu hidupan lah. Saking banyak anak saat atas sakotong. Akhirnya bilang, ayah cocok minjemnya anu. Gara-gara begitu dia prasangka buruk kepada orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhon." Berhati-hatilah kalian dengan prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Orang kalau sudah prasangka buruk itu prasangka itu pembohong itu.
Kalau prasangka buruk, berusaha bangun prasangka yang baik kepada sesama manusia. Kalau kita bangun prasangka baik kita kepada sesama manusia, insya Allah hati kita akan lapang. Tena di rokok. Kenapa biasa orang nggak rokok? Bu, sembarang dulu nurusi. Kenapa kau urusan nurusi? Kau orang ada tuh urusan nurusi kamu saya. Betul bu? Betul sih nanti ini. Sekali nabilian ini, jatuh na cicil ji. Kau tuh cicil, ke dia tuh dibayar cicilan. Nah, orang beli kipas dia yang tak putar. Orang beli kulkas dia yang kayaknya pengalaman. Sama ini ibu kata kacil mami. Kacil ibu. Iya kacil. Kenapa bisa ada perasaan begitu? Karena kita membangun di dalam diri kita prasangka buruk terhadap orang lain. Kita tidak berusaha membangun prasangkaan baik kita kepada orang lain. Jangki kalau pergi orang bu, laki main senginjo, nangis kamu nurusin. Ada nak kerja orang jangan maki bu, sudah menghilangkan itu prasangka baik maki sama orang, sekalipun orang itu menyakiti kita. Bisa bu? Nih balik. Jengki. Insya Allah tahu. Kau nak jelek kiki, nak jahat kiki, jahat jelek kembali bu. Duduki. Ya. Kalau kita mampu seperti itu, insya Allah kita akan hidup tenang. Amin. Kita akan hidup tenang di dunia ini, lebih-lebih lagi hidup di akhirat, karena tidak ada potensi menyakiti orang lain. Pokoknya ada, ibaratnya ada perkataannya seorang ulama, ya, dia adalah seorang ulama pakar bahasa Arab. Beliau mengatakan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Bukan dia kasih makan ki. Kenapa nak susah kamu hati tak kalau nak bombek ki orang? Kenapa nak gelisah kamu ki kalau nak benci ki orang? Dia kasih ki uang? Bukan. Dia kasih makan ki? Bukan. Dia kasih ki hidup? Bukan. Terus kenapa pusing sekali ki? Tidak ada bestina Ustaz. Tidak ada bestinya. Kalau tidak ada besti di sini, masih ada tempat lain bisa dapat besti, betul? Kalau nak bombek ki orang di kampung ini, jangan kita terlalu pusing, masih banyak kampungnya orang. Masih banyak kampungnya Allah. Ya. Orang benci di kampung tak ini, seumpama di Salodong ini, masih ada bulu roke. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah." Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, katakan kepada mereka, "Inna ardi wasi'ah." Bumiku ini luas. Luas buminya Allah Subhanahu wa taala. Paham bu? Jadi jangan terlalu banyak sakit hati sama orang. Bangun prasangkaan baik kita kepada sesama manusia. Ibu-ibu pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Makijan. Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Kacil. Ibu berbeda. Jadi tadi kita sudah menyaksikan atau mendengarkan tausiah dari Pak Ustaz dengan tema apa bu? Jaga prasangka baik Allah dan sesama manusia. Manusia aja keras. Pelan-pelan ya. Temanya apa? Oke lah. Diterima. Bu. Kita lanjut lagi setelah ini ya. Kita mau iklan dulu. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Pemirsa kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Sana. Ini tersangkut ini. Nah yang pastinya untuk hari ini kita masih bersama Ibu-Ibu Majlis Taklim.
Masya Allah. Dan kita masih bersama Ibu Ketua, alhamdulillah. Ibu Ketua mau bincang-bincang lagi, Ibu Ketua. Nah, Ibu Ketua selain kegiatan yang tadi mingguan, bulanan, ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh Babul Jannah? Majelis Taklim Babul Jannah sering juga mengikuti kegiatan di masjid-masjid lain seperti di Masjid Al-Markas, Ustaz. Oh, jadi pernah? kami pernah ke Masjid Al-Markas bersama dengan anggota-anggota kami, bahkan sampai di rumah jabatan. Oh, ini. Iya, alhamdulillah. Kemudian biasa juga mengikuti di Hizbut Tahrir ya yang ada di Kecamatan Biringkanaya. Alhamdulillah. Jadi kami dengan anggota Majelis Taklim Babul Jannah sering-sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kalau misalnya kita dipanggil dari Hizbut Tahrir dari Kecamatan Biringkanaya. Oh, alhamdulillah. Berarti terbelakang dulu buat Babul Jannah. Berarti banyak minta Bu Ketua di. Ya, alhamdulillah. Banyak kegiatannya. Nah, kedepannya mau bikin kegiatan apa lagi? Kedepannya mudah-mudahan kami dari Majelis Taklim Babul Jannah semoga semua anggota kami menjadi istiqamah dan Amin. belajar untuk terutama di pembacaan Al-Quran itu mulai dari tajwidnya dengan lagu yang ada di setiap kalimat-kalimat itu, Masya Allah, karena kami di sini sudah menghasilkan ada teman yang sudah pernah ikut di Kecamatan Biringkana sampai di Kota Makassar, itu Aji Hasna. Alhamdulillah yang tahun-tahun kemarin itu belajar di sini di Majelis Taklim kami diajari sama Ustaz Bakba dengan Ustaz Sani, Ustaz. Demikian. Jadi alhamdulillah sudah ada yang bisa membawa nama dari Majelis Taklim Babul Jannah Satu Makassar. Taruh buat Babul Jannah. Memang dia kelihatan dari muka-mukanya ini Ibu Majelis Taklim ini memang berpotensi. Dia berpotensi mendapatkan juara. Apalagi ibu ini, Ibu Haji, pasti dia dulu paling mantap-mantap dulu pemain rebana ya Bu ya. Betul sekali. Muka-mukanya itu di tangannya masih dingin saja, masih dia Nah, harapannya untuk Majelis Taklim sendiri apa Bu? Jadi harapan kami untuk kedepannya Majelis Taklim, semoga kami semua bisa kompak dan bisa bekerja sama dengan Majelis Taklim di Babus Salang, alhamdulillah yang sangat antusias dalam kegiatan ini, di mana dalam pengajian setiap pulang itu sering kami bersama. Oh, iya Ustaz, alhamdulillah. Babul Salam ya. Ini duet terus bersama. Oh, Ibu Ketua Babul Salam, Babul Jannah bersatu. Nah, jadi nanti kalau ada pemilihan lagi, jadi jangan lupa pilih Opoki Ibu Ketua. Oke? Maka lagi Bu. Ibu Ketua nanti kita lanjut lagi ya. Bu. Ibu. Nah, jadi saya mau sampaikan kenapa sarung gajah duduk disebut legenda Nusantara. Ada yang tahu Bu? Sudah lama. Iya betul. Paling keren. Kenapa sarung gajah duduk disebut legenda Nusantara? Karena sudah lama. Apalagi? Sudah lama dan sampai sekarang masih. Iya. Betul. Nah, betul. Sudah lama karena sarung gajah duduk dimulai tahun 1970. 70? 72, betul. Dan yang pasti alhamdulillahnya lagi pabriknya sarung gajah duduk masih di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan, Jawa. Apa Ibu? Ya. Ya. Itu Ibu. Paling percaya saya Ibu yang di belakang. Jawa Tengah. Iya. Kalau Ibu yang bilang tadi masih tidak percaya kan? Bu apa Bu? Jawa apa Bu? Jawa Tengah. Oh iya. Berarti percaya saya. Ya. Karena di Jawa, Pekalongan Jawa. Jawa Tengah ya Bu. Ibu. Jadi kalau nanti Majelis Taklim Babul Jannah mau pergi di pabriknya boleh. Nanti bilang misalnya sudah syuting di Fajar TV, insyaallah ibu-ibu nanti dapat harga kalau beli di sana dapat harga di bawah harga pabrik. Tuh harga pabrik murah, di bawah lagi harga pabrik. Budi. Tapi kejawab Ki. Masa mau lagi ku gendong? Mesti digendong ibu. Tapi harus kerja.
Jawab apa, Bu? Jawab Ibu. Ibu Haji jawab apa? Apa? Ibu. Ibu. Kita lanjut tafsir dari Pak Ustadz ya. Mau, Bu? Mau atau tidak, Bu? Mau atau tidak? Kita lanjut. Tafadhol Ustaz, silakan. Masya Allah. Jawa Tengah, Bu. Ya, masa biar Jawa si Pak Haji Zaki. Makassar sampai Makassar Tengah kalau tidak mau ke Jawa Tengah. Nah, pokoknya sekarang Bu sarang gajah dulu cantik-cantik sarunya. Seperti yang Ustaz pakai sambangi cala cantik kita. Cantik Bu. Mau Ki? Beli Ki. Gratis wedem Bang. Mau yang gratis wedem Bang. Ya, mau gratis Bu? Iya. Hah? Mau gratis? Bisa. Jadi reseller gitu. Iya, nanti bisa. Insyaallah. Jadi kita lanjut. Jadi selain membangun prasangkaan baik kepada Allah, saya rasa kalau kepada Allah itu agak mudah kita bangun. Yang sulit itu prasangkaan baik kepada sesama manusia. Makanya Bu, kenapa saya minta dengan pengurusnya itu untuk sediakan kursi supaya 4 orang duduk sini, karena beliau ini selain ketua majelis taklim, ibu saya juga Bang. Masa ibu saya duduk di bawah, baru saya di atas. Betul, Bos. Jadi makanya saya pikir kurang ajar kayaknya jadi anak ini. Basuh ngesal lah. Iya, makanya kita minta supaya bisa beliau duduk di atas. Kalau bisa dia di atas, saya di bawah Bu. Saya tidak akan bisa jadi seperti ini Bu kalau tidak ada beliau ini. Masya Allah. VIP itu pemirsa dengarkan baik-baik kau. Iya, makanya usahakan Bu. Kalau kita membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun juga persangkaan baik kepada sesama manusia. Banyak orang Bu bagus ibadahnya, tetapi tidak bagus persangkaannya kepada sesama manusia. Kenapa? Kalau tidak bagus persangkaan kepada sesama manusia, pasti ada potensi menyakiti mereka. Betul apa tidak Bu? Ada potensi membenci orang. Sedangkan kebencian itu Bu, awal mula tumbuhnya penyakit di dalam tubuh seseorang. Mau tahu Bu kenapa Nabi Muhammad tidak pernah sakit? Mau tahu? Karena Nabi Muhammad tidak pernah ada kebencian kepada orang lain di dalam hatinya, sekalipun kepada musuhnya. Nabi Muhammad itu setiap pagi pekerjaannya sebelum pergi ke pasar, beliau bersihkan dulu kotoran yang ada di depan rumahnya Bu. Karena orang kafir Quraisy pekerjaannya setiap pagi lempari kotoran unta di depan pintunya Nabi Muhammad SAW. Yang pernah ke tanah suci, yang pernah cium itu bau kotoran unta itu busuk sekali Bu. Lebih busuk lagi daripada kotorannya sapi. Itu setiap pagi dilempar di depan pintunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah marah. Justru Nabi Muhammad ya mau bersihkan. Satu ketika tidak ada itu kotoran di depan rumahnya. Tidak ada itu kotoran di depan rumahnya. Akhirnya tanya tetangganya, dengkanang, gaji dengkanan di sini. Ada mas? Dengkanan di buku. Dengkiri mau baik. Nah, contoh lah ya. Contoh ini Bu. Masa marah ki. Ibu, akhirnya Nabi bertanya, dengkiri. Karena ada dengkanan di sini jadi dengkiri mau. Mana itu yang biasa lempari kotoran depan rumahku? Nabi bilang, tidak ada ya Rasul. Kenapa ya? Sakit ki. Oh, akhirnya Rasul bilang sama anggotanya, sediakan buah-buahan roti yang paling bagus kita bawa pergi jenguk itu orang. Akhirnya pergi jenguk, begitu dijenguk, akhirnya karena kebaikannya Rasulullah itu orang masuk Islam. Akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau kita apa dibilang? Cik dako, si mau kok. Iya. Nabi tidak pernah sakit karena memang tidak ada kebencian kepada orang lain di dalam hatinya. Makanya sambungannya hadis yang saya bacakan tadi itu, yang Syekh Al-Baghawi menyatakan di dalam tafsirnya yang bernama Ma'alimut Tanzil. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, iyyakum madh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis fala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tanajashu wala tabaghadu
wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Sambungannya hadis yang kita baca sebelum tadi, kata Nabi SAW, hati-hati dengan prasangkaan buruk, karena prasangkaan buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Jangan kamu saling caci, jangan kamu saling maki, jangan kamu saling membenci, jangan saling bertengkar, jangan saling membelakangi, jangan saling memusuhi. Kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sejahtera hidup tak, Bu? Sejahtera hidup tak kalau tidak ada kebencian kepada orang lain. Iya. Sejahtera hidup tak kalau tidak ada kebencian kepada orang lain. Orang mau benci kita terserah, Bu, yang penting kita tidak benci mereka. Orang mau musuh kita terserah, yang penting kita tidak musuh mereka. Orang mau kata-katai kita, biar terserah mereka mau kata-katai kita bagaimana, yang penting kita tidak kata-katai mereka. Mereka tidak capek, Bu. Apa yang kasih capek kalau dipikir gitu, baru kita dibilang-bilang baru tidak mampu melawan. Masih iya, itu yang kasih menjadi penyakit di dalam diri tak, Bu. Mau ki balas ki, tapi karena tidak ada kekuatan tak, dipendam di dalam hati. Gara-gara dipendam di dalam hati jadi penyakit, naik mi asal lambungnya. Pokoknya naik mimanya. Minum mi teh, makan mie, mate mi. Jadi solusi sehat itu gampang, jiwa. Kenapa banyak orang yang bilang saya ini bodres mami 4 Allah sakit? Karena dia selalu itu prasangkaan-prasangkaannya kepada Allah buruk, prasangkaannya juga kepada manusia buruk. Kalau jelek dua prasangkaan ini pasti berpenyakit, yakin dan percaya. Jadi kalau ada orang rokok ini mau ditanya-tanya itu, kalau bukan dia jelek prasangkanya kepada manusia, pasti jelek prasangkanya kepada Allah. Paham, Bu? Mau hidup sehat, Bu? Kunu ibadallahi ikhwana, jadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak benci orang sekalipun orang lain membencinya. Saya kalau ada orang benci mak, kau kasih makan mak. Ada orang mau musuhi mak, kau yang kasih ke uang. Ada orangnya tapi jantung makin cari masalah, Bu. Itu repot kalau kita cari masalah. Tapi kalau orang jangan makin, Bu. Pegang prinsip itu, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Iya, biar makin bilang lagi beli motor, tambah lipu mi. Bilang lagi beli mobil, tak balik mi. Cukup hidup minta mendek karek, putar. Iya, tenang saja, Bu. Allah Maha melihat. Sudah hilangkan kebencian di dalam hati tak kepada sesama manusia. Kita fokus perbaiki diri, tetapi jangan merasa lebih baik. Kita fokus belajar, tetapi jangan pernah merasa lebih pintar. Enaknya hidup seperti itu, Bu. Insya Allah tidak ada penyakit. Yang punya penyakit sekarang kalau nak pakai mini tips, hilang penyakitnya insya Allah. Iya. Jadi kalau ada penyakit asam, apalagi asam lambung, itu asam lambung, Bu, kenapa bisa naik? Itu gara-gara menahan marah, ya menahan pikiran. Itu naik itu asam lambung. Jangan disalahkan nasi kan. Bisa nasi kesini salahkan. Banyak ini melakakan biar kita hindari semua makanan, Bu. Yang Nabi bilang dokter jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Tapi masih ada prasangka buruk kepada Allah dan kepada sesama manusia, pasti tetap kambuh penyakit kita. Betul? Jengke. Jeng, Bu. Jeng. Dari jadi tojeng sini dari. Ada jadi kanan yang ada. Ibu, jadi berusaha kita. Yang bicara juga ini belum tentu, tapi sama-sama kita berusaha. Insya Allah, Bu, bukan dia yang mengangkat derajat. Kalau namusuki orang, mungkin itu caranya Allah. Kita bersangka baik lagi kepada Allah. Mungkin itu caranya Allah Subhanahu Wa Taala untuk angkat derajat. Karena kenapa kalau tidak namusuki ya anu tidak bisa kau meningkat. Gara-gara namusuki ya anu akhirnya kau meningkat. Kalau tidak nabombek ko yanu mungkin di situ-situ tonja kok. Tapi gara-gara nabombek ko tidak bergaul ke situ, bergaul di sini akhirnya kau meningkat, ada peningkatan.
berprasangka baik saja. Semua apa yang terjadi di dalam kehidupan tak ini 24 jam itu sudah diatur oleh siapa, Bu? Oleh Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Yang penting satu kuncinya, bukan kita duluan cari masalah. Tapi kalau kita mantan duluan cari masalah ya sudah. Betul. Selamat makin. Bu, Ibu. Kita cari masalah. Kita cari pegadaian. Atasi masalah. Iya. Jadi usahakan diri kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Bu. Allah Maha tahu segalanya. Yang Allah tahu belum tentu kita tahu, tetapi yang kita tahu pasti Allah tahu. Jadi tidak usah ada kebencian di dalam hati kita. Selesai masalah. Siapa yang di dalam hatinya tidak ada kebencian kepada sesama manusia, selesai masalahnya. Iya, siapa mau rendahkan? Tidak ada orang mau rendahkan, tidak ada benci. Siapa yang menghinakan dia, tidak ada orang yang bisa hinakan karena dia tidak membenci orang. Bahkan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua pemirsa di rumah berusaha menghilangkan perasaan buruk kepada Allah dan persangkaan buruk kepada sesama manusia sehingga Allah angkat derajat di dunia dan di akhirat. Jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ican. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Ibu. Itu yang disadar dari tembok berasa tahu do. Maki Budi. Sakit apa? Keluar dari rumah sakit. Baru keluar dari rumah sakit. Masya Allah, semoga disehatkan Budi. Pagi tips tadi jangki siapa? Berprasangka buruk, nah? Meski berprasangka Bang. Nah, Ibu dah? Bu, Ibu, siapkan kedua orang yang mau bertanya sebentar, karena kita akan kasih hadiah. Dua yang bertanya akan dapatkan sarung gajah duduk. Budi, oke Bu, kita iklan dulu. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Kaul bersama sarung gajah duduk. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustaz Kaul bersama sarung gajah duduk. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu-Ibu Majelis Taklim. Boleh lebih beda duduk dan Ibu di depan. Oh, nak pui kulang-kulang tu nah. Mungkin bermasalah boleh, tapi berprasangka baik ya. Berarti kalau dikasih kini supaya tidak jongkak ke mana-mana. Macam Ibu. Di sini. Kalau ada yang benci di sini, pindah di kampung orang. Bu, Ibu. Sebelum saya kasih pertanyaan, mau bertanya, kesempatan bertanya. Saya mau kasih tahu jangan lupa ibu-ibu yang mau beli sarung ya, sarung gajah dulu ya seperti ini Bu ya. Yang ada tulisan ya, tulisan apa? Tulisan Arabnya, betul. Pintar ibu, tepuk tangan dulu buat Babu Jana. Karena yang ada tulisan Arabnya ini Bu, bentuknya. Lebih cantik, otentik jadinya ya. Jadi kalau mau beli yang ada tulisan emosi nah. Yang ada tulisan iya. Tulisan saya berdiri aduh ya Allah. Oke, kita kasih kesempatan untuk teman Majelis Taklim yang bisa di rumah yang mau bertanya boleh, dua orang. Angkat tangan dulu yang pertama boleh. Oke, yang di sini dulu, belakang dulu. Sini Ki, maju ke sini ya. Oke, perkenalkan nama tak, Majelis Taklim tak apa, tinggal di mana? Sini. Ya. Terus berapa anak tak?
berapa suaminya? Iya. Oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Selly. Bu Selly. Iya, dari Majelis Babul Jannah Salodom Makassar. Anak saya 1, suami saya 1 aja. Iya. Suami 1. Iya, Ustaz. Mau bertanya Pak Ustaz? Pak Ustaz. Pertanyaan saya simpel kok Pak Ustaz. Iya. Iya Pak Ustaz. Iya. Mengapa penting untuk menjaga prasangka baik kepada sesama manusia dan dampaknya jika terbiasa berprasangka buruk. Oh Ya, iya, Pak Ustaz. jadi dia bertanya dampaknya, ya. Iya, dampaknya. Pertanyaan saya, mengapa penting untuk menjaga prasangka baik kepada sesama manusia dan dampaknya jika kita terbiasa berprasangka buruk? Oh iya. Tidak Pak Ustaz, nyimak tadi di sana. Iya. Ibu Selly. Iya Pak Ustaz. Itu aja. Iya. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Luar biasa pertanyaannya Ibu. Dia menyimak, berikan pertanyaan, tapi sampai dampaknya jadi dia bilang nampaknya. Itu menyimak gitu kayaknya. Salah mengerti gitu dari bodoh. Dan bagaimana nampaknya? Dampaknya Bu ya. Dampaknya. Oh AC betul. Ibu aja. Oke, yang kedua. Nanti kita jawab ya bos sekalian ya. Yang kedua boleh? Apa? Sini Ibu. Bodoh. Sama Bu. Perkenalkan nama ya sama tadi Ibu Selly ya. Iya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasma. Majelis Taklim Babul Jannah Salodom Makassar. Masya Allah. Kasma. Empat. Kami 1. Jalan Salodom, Kak Babul Salam. Iya, sama Pak Ustaz. Pak Ustaz. Jadi tanya cucu Pak Ustaz, sudah punya cucu 6. Iya Pak Ustaz. Ya, ada pun pertanyaan saya Pak Ustaz. Bagaimana cara menjaga prasangka baik kepada Allah apabila kita menghadapi ujian atau kesulitan hidup? Oh iya. Betul. Ini yang susah ini. Karena banyak sekali ujian dalam hidup saya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Berusaha kuat Pak Ustaz. Iya.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Budi. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan tadi ini betul-betul menggambarkan kehidupan tak sebenarnya. Jadi masih lebih jantan Bu. Masalah sedih kamu. Balik pun itu ibu sudah. Dia sudah kesal. Masya Allah. Kita jawab yang pertama dulu. Ya, sampai dampaknya berubah menjadi nampak. Nampaknya kayak diatur gini kayaknya pertanyaannya. Jadi yang pertama pertanyaannya Ibu Seli ini beliau bertanya seberapa penting sih berprasangka baik itu? Itu tadi banyak sekali pentingnya ya. Penting sekali supaya kita terhindar dari penyakit, tidak banyak musuhan, tidak banyak bombeta, tidak banyak utang. Tidak banyak utang. Tapi kalau Anda Ustaz masih kita sudah berbuat seperti itu, masih tetap ada yang iri dengan kita gimana? Nah, apa kita harus diam, tidak perlu mempedulikan dia yang iri dengan kita atau gimana Ustaz? Itu tadi. Jadi kita sudah biarkan saja mereka. Iya, kita tadi sudah kasih prinsip kan? Prinsipnya apa, Bu? Jamin pada anjing bahaya di sini kalau bilang ke anjing kalau orang Makassar. Iya kalau di Jawa Bu enggak masalah gitu, tapi kalau di Makassar kambing menggonggong. Benar tidak ada kambing menggonggong. Pokoknya urusannya orang silakan. Kalau dia kita biarkan saja mereka, ya biarkan saja mereka. Karena kan tidak langsung saja juga, ya betul kan? Saya juga. Terus dampaknya apa kalau orang selalu berprasangka buruk? Nah, apa dampaknya? Dampaknya kita sebutkan juga tadi dalam ceramah. Kayaknya Ibu Zeli tidur, Ki. Iya. Padahal tadi Nabi bilang menyimak, Ki. Nah, tidur tahu Pak Ustaz karena dia tidak menyusut kata-kata nampaknya. Iya. Nah, itu Bu, kalau kita selalu berprasangka buruk itu bisa menyebabkan permusuhan. Nah, tuh Bu. Bisa menyebabkan permusuhan. Karena itu tadi dari Sandro. Kebetulan ini Sandro tidak ada tahu juga. Tapi bertanya kena bilang tidak ada jiwa beta, bilang ada dekat rumahku. Akhirnya itu Sandro alpiti-pitiu wasota-sotau. Akhirnya dia bilang itu Sandro itu kasih kena kok. Cari kebedan di bawah bantalmu ada itu iya ada apa sih? Akhirnya karena kebetulan dulu dia pernah simpan kertas di bawah bantalnya, nah lupa. Akhirnya ada itu barang-barang dia nunu di bawah bantalmu. Begitu nah buka ya ada betulan kertas di bawah bantalnya. Akhirnya berprasangka buruk. Jadi kalau orang suka sangka buruk pasti akan menimbulkan permusuhan dan akan menumbuhkan penyakit hati. Kalau tumbuh penyakit hati di dalam diri tak Bu, susah sekali untuk diobati. Kalau penyakit zohir kita ini masih mudah diobati, masih gampang, masih ada dokter yang bisa obati. Tapi kalau sakit hati Bu susah sekali, susah cari orang yang mampu hilangkan penyakit hati. Terus yang kedua dari Ibu Kasma. Iya. Ibu Kasma sabar kita. Bagaimana caranya bersangka baik kalau kita lagi dikena ujian? Benar, biasa kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita kalau berkali-kali dikasih uji pasti begini. Ya Allah, pakai Yesa. Iya. Begitu kan kadang-kadang begitu ya Bu ya. Gua kualitas seperti itu. Pasti begitu Bu ya. Iya, pasti. Biar Ustaz begitu loh, pasti nongok-nongok Ki. Kalau dia sudah rasakan terlalu berat ujian yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, pasti ada perasaan itu. Terus bagaimana caranya obati itu? Supaya bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita baca ayatnya Bu. Inna ma'al usri yusra. Yakinkan dulu itu. Kalau sudah terlalu berat sekali dirasa, yakinkan itu. Inna ma'al usri yusra. Pasti setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Masih tidak bisa Ustaz, ada lagi ayatnya Allah yang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
tidak dibebankan satu urusan kepada seorang jiwa, ya, bukan orang sakit jiwa, kepada seseorang kecuali dia sanggup untuk menjalankan beban tersebut. Dia sanggup untuk menghadapi masalah tersebut. Ibu, kalau kita menghadapi musibah untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ujian yang terlalu berat, coba sekali-sekali kalau kita sudah terlalu berat, kita rasa ujian, kita menghadap kepada Allah, mungkin sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat, baru bilang terima kasih Allah, mungkin kamu percaya saya lah yang bisa menjalani ini ujian. Iya, karena kalau nak kasih ki Allah ujian bu, Allah percaya kita lah yang bisa jalani itu ujian. Iya. Gue percaya ya. Coba sih kan dari tadi itu inna ma'al usri yusra belum melegakan rasanya. Setelah ada kesulitan ada kemudahan. Kita baca itu tadi ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan tak ji, ujian yang kita hadapi itu pasti sesuai kemampuan tak. Pasti Allah percaya kita lah yang mampu menjalankan ujian tersebut. Jadi kalau sudah sangat berat, coba katakan, ya Allah terima kasih karena kamu sudah percayakan ujian ini kepada saya. Tetapi ya Allah kayaknya ini kurang mampu, masih sedikit, tambah kekuatanku ya Allah. Saya sudah tidak yakin kepada diriku ya Allah, tapi saya yakin engkau berikan ujian ini karena engkau percaya kepada aku. Tenang, ini perasaan. Dibilang ustaz tidak ada masalah, banyak tuanya masalahnya. Cuma untuk menenangkan itu kadang-kadang begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah terima kasih kau percayakan lagi ini. Pasti saya ini tosemi saya ujianku. Allah percaya sama saya. Kesimpulannya supaya kita senantiasa mampu berprasangka baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, usahakan di dalam diri kita ini tidak ada lagi kebencian-kebencian kepada sesama manusia, dan yakin apapun yang terjadi kepada kita, yang menimpa kita baik atau buruk, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah percaya bahwasanya kita lah yang mampu menjalankan ujian tersebut. Pemirsa di rumah, ibu-ibu majelis taklim yang kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ijal. Makasih Ustaz, Masya Allah Bu. Jadi coba nampaknya ya, nampaknya ya, nampaknya. Tapi aman ya jawabannya, oke? Ibu Kas maju ya. Sabar kita. Tolong kedua rakaat. Innamal. Coba kenapa lagi? Innamal. Ya. Oke Bu Kasma. Insyaallah hujannya Ibu Kasma nanti dikurangi, ditambahin lagi. Bu, Ibu, tidak tahu saja Ustadz dengan tema apa Bu? Apa kadang-kadang? Nah gak lupa ini Bang. Kayaknya ini Bang, kayaknya ini terlalu banyak mantung ujiannya ini ibu ini, banyak ujiannya. Ulai nah, kompak ya, pelan-pelan saja. Dengan tema apa Bu? Dia 2 juta ibu dan suami natomu sesat tanya dia terakhir ke manusia. Oke Bu, Ibu, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk kunjungi website Sarung Gajah Duduk di www.gajahduduk.com. Anda bisa follow Instagram dan Facebooknya ya. Ya Gajah Duduk _ID. Buna yang mau jadi share tadi Ibu Kasma boleh nanti follow, nanti dia ada nanti arahannya kalau mau jadi share di Kota Makassar. Budi, Bu Ketua makasih banyak, Ibu Ketua Pusat makasih banyak. Ya Bu, mohon maaf kalau salah kata tadi, karena kesempurnaan hanya milik, kesalahan khilaf milik kita. Iya, milik kita orang beda. Milik kita.
masalah. Kesempurnaan milik kesalahan khilaf milik kita. Semua milik kita manusia. Boleh. Lagi Bu ya. Bu. Sampai jumpa lagi di program Sadaqah berikutnya bersama Sarung Gaya Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.